Koyan gitu ya. Banyak aden-aden katanya di situ. Malahan yang meninggal juga udah 2 orang di situ. Itu meninggal karena apa, Pak? What's up lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Halo teman-teman semua, apa kabar? Dan saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali lagi di channel saya Mr. Nazar. Di video kali ini saya sedang berada di salah satu hutan ya yang ada di Kecamatan Lemah Sugih, teman-teman. Ini ada di Dusun Cigobang sepertinya. Dan di sini ada salah seseorang yang tinggal di sebuah gubuk kecil begitu ya, tetapi tinggalnya di daerah angker. Nah, Bapak ini adalah seorang petani yang memaksakan diri membuka lahan di daerah tersebut. Meskipun dari tetangga atau warga sekitar mengatakan kalau daerah itu angker. Alhasil Bapak ini ketika membuka lahan sampai sekarang sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Dan kejadian-kejadian ganjil yang dialami oleh Bapak tersebut. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Yuk aja teman-teman ikuti perjalanan saya menuju rumah Bapak tersebut. Oke brother and sister, dan ini daerah perkebunan ya, daerah perkebunan yang ada di Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Nah, ini salah satu bagian dari daerah angker tersebut, dan kita bisa lihat ya, memang agak rimbun juga dan banyak sekali pohon-pohon bambu begitu. Ada pohon mahoni dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di balik rimbunnya pepohonan ini, semak belukar yang begitu banyaknya menyimpan keangkeran begitu teman-teman. Ya, seperti akses kita menuju saung Bapak tersebut gitu ya, harus melewati semak belukar. Dan di sebelah sana nanti setelah melewati semak belukar tersebut ada hamparan sawah yang cukup luas. Dan katanya sih harus melewati sungai begitu. Oh teman-teman, kalau misalkan lewat daerah seperti ini harus banyak membacakan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, ini jalannya memang agak terjal juga karena harus naik turun. Astagfirullah. Aduh. Apalagi sekarang lagi musim hujan ya, jalannya juga cukup licin teman-teman. Nah, sebelum kita menuju saung Bapak tersebut ya harus melewati jurang sedalam ini ya. Dengan jalan yang cukup licin dan agak ada longsoran sedikit di sebelah sana tuh. Jadi kita harus hati-hati lewat sananya. Dan saya di sini tidak sendiri ya, ada Kang Hakim juga yang ikut. Oke, teman-teman, nah ini kita sudah ada ya di jembatannya, jembatan menuju rumah Bapak tersebut. Dan yang namanya di desa, yang membuat jembatannya pun ala kadarnya gitu ya, seadanya. Nah, karena di alam ada bambu, ya maka dibuatkan aja jembatan dari bambu kayak gini dan diikat oleh bambu-bambu yang lainnya supaya akses menuju daerah pesawahannya lebih mudah. Tapi sayangnya di sini aduh, banyak banget sampah ya. Banyak banget sampah yang dibuang ke sungai ini. Akhirnya ya kalau misalkan intensitas hujannya terlalu tinggi, terlalu besar, ya bisa mengakibatkan banjir. Nah, dari video ini kan video langsung ya. Jadi teman-teman yang masih membuang sampah sembarangan, apalagi buang sampahnya di sungai, cukup stop lah, karena kita sebagai manusia juga harus cinta alam begitu ya. Aduh, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia begitu ya. Dari kita mencintai alam, alam pun akan mencintai kita gitu. Nah, ini nih seperti yang saya bilang gitu ya, perjalanannya seperti ini, harus menanjak dan cukup menguras energi juga ya. Aduh. Wah, di sini juga meskipun terjal, para petani masih mau rajin begitu ya menanam tanaman.
Nah, ini ada salah satu saung seperti ini untuk berteduh dan istirahat ketika biasanya cuacanya kalau sudah panas terus capek istirahat gitu, atau hujan yang meneduhnya di saung seperti itu. Nah, alhamdulillah kita udah nyampe nih di pesawahannya. Kita langsung aja terus berjalan menuju rumah bapak tersebut. Punten Pak. Waduh, ini ujung ngarit kanggo parab domba. Kalau rumahnya bapak itu saungnya Bapak Adang di mana ya? Bapak Adang yang di sebelah sana katanya ada saung ya? Iya. Tinggal lurus aja ya. Makasih ya Pak. Dan ini nih, ini juga ladang perkebunan. Kayaknya ini nanam timun atau apa gitu ya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita nyampe di rumahnya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Bapak Adang. Waduh, sudah mulai ternyata Kang Hakimnya. Alhamdulillah ini saya sudah nyampe ini di saungnya Bapak Adang gitu ya, yang bikin saung di daerah Angker. Dan di sini saya juga ditemani oleh Kang Hakim. Halo Kang Hakim, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu bersama ya kalau mau ngonten bareng-bareng. Dan ini Bapak Adangnya juga. Bapak Adang, mohon izin mau ngobrol-ngobrol karena Bapak akan tinggal di sini, bagaimana pengalamannya gitu. Nanti dipandu sama Kang Hakim juga. Iya. Nah, untuk sekarang alhamdulillah teman-teman bisa mengatur napas. Jadi sekarang kita berkesempatan ngobrol langsung bersama Pak Adang ya Pak ya. Adang, ya. Ini keringat juga sampai seluruh badan kayaknya nih Pak Adang sama. Aku juga lagi kerja lagi itu apa buncis. Oh, lagi kerja ya Pak ya. Karena kerja. keseharian Bapak di sini sambil bertani. Dan juga aktif di media sosial YouTube. Ya alhamdulillah. Jadi yang seperti saya disebutkan di awal video, Pak Adang ini merupakan seorang YouTuber juga teman-teman. Aneka Tani Channel. Aneka Tani Channel, kalian juga subscribe channel YouTube-nya Aneka Tani Channel kalau pengen tahu keseharian kehidupan sehari-hari Pak Adang. Nah, oke Pak Adang, kalau boleh bertanya nih, saya nih bertanya sama Pak Adang. Pak Adang tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Pak Adang? Di sini tinggal udah 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Ya, Awal 2 tahun. mulanya kenapa sih memilih tinggal di sini tuh, karena apa gitu? Karena seharian di sini sejuk, adem. Adem. Tapi sebalik adem itu juga rawan juga di sini. Rawan gimana tuh Pak Adang? Jadi di sini juga pas aku dibuka di sininya, Pas pertama tinggal di sini. pertama buka sini lahan sini banyak penampakan. Oh, itu di siang hari. Oh, Benar. Siang hari aja ada Siang penampakan? hari. Saya belum tahu di sini katanya ada setan apa namanya? Aduh, namanya yang merah itu. Kuntilanak merah. Bukan. Apa? Coba diingat. Lupa lagi nih. Pas aku lagi babat di situ tuh jam 9. Pas lagi bersih-bersih di depan sana ya Pak ya. Itu kan jadi teman-teman, ini rumah Pak Adang ini di sekitaran sininya itu merupakan area aliran air sungai. Nah, tadi kan kita melintasi juga air sungai yang terbuat dari jembatannya itu terbuat dari 2 bilah bambu, teman-teman. Tadi Pak Adang tuh mau nyeritain salah satu setan, cuman katanya Pak Adang lupa lagi. Nanti deh. Apa? Setan kondang. Oh, setan kondang. Ya. Kalau setan kondang itu apa sih Pak? Laki-laki, perempuan? Tapi kurang tahu itu masalah kaki perempuannya. Yang wujudnya itu merah aja. Langsung aku pas di situ lagi babat jam 9 siang langsung gitu merah, astagfirullahaladzim gitu. Aku kaget saya juga. Iya benar. Terus kaget di situ. Langsung aja ke sini. Aduh, sampai deg-degan jam 9 siang itu aku babat di situ. Jadi teman-teman, di sini tuh setannya itu keluarnya juga siang juga keluar, kebanyakan kan malam ya Pak ya? Iya malam. Alasan Pak Adang utama Pak Adang tinggal di sini itu karena sambil bertani sejuk dan adem ya Pak Adang ya. Adem. Udah 2 tahun tinggal di sini. Nah ya teman-teman. Nah Pak Adang, selain tadi setan kondang, tadi juga kan saya sempat bertanya-tanya tuh kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran sini. Saya bertanya kepada masyarakat, Pak, di sini ada nggak yang tinggal di tempat terpencil atau di tempat haka? Katanya ada 1 orang, Pak Adang, tinggal sendirian di area perkebunan yang sangat mengerikan, dekat dengan pemakaman, dekat dengan area sungai, dan juga konon katanya kalau di sana mah sangat angker banget, malahan mah saya juga salut katanya sama Pak Adang, tinggal sendiri di sini, gitu Pak Yo. Iya. Itu gimana Pak, selain ada setan kondang ada apa lagi? Kadang-kadang waktu pas itu pas nebang itu tuh apa namanya bambu dekat curug gitu. Pas aku
malamnya pulang itu mimpi berdua hitam kecil-kecil berantem di situ curug situ tuh. Itu alasan berantemnya gimana tuh Pak? Berantemnya karena bambunya ditebang sama Jadi Bapak atau karena gimana? cerita setan itu jadi gini, jadi rumah kita kenapa dibongkar katanya gitu ceritanya. Malahan mah istri saya juga di situ mimpinya itu diikat di pohon bambu, di pohon itu kelapa. Oh. Gini jadi istri saya takut kesini juga nggak mau dia. Oh, gitu. Jadi di sendiri aja di sini di kebun gitu. Sendiri aja berarti di sini Di Pak sendiri ya. aja. Jadi teman-teman mungkin ada sosok setan anak darah ya, kalau di kampung itu kan Iya. dulu ada Tuyul lah kan, benar tuyul. Oh iya, berarti anak darah itu betul Pak. Kalau tuyul hitam itu hitam. anak darah, kalau tuyul itu kan putih. Jadi kalau silsilah dari anak darah, setan anak darah itu kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan ada anak laki-laki yang meninggal dunia sebelum disunat ya Pak ya, betul nggak? Betul. Sebelum disunat, jadi si kain kapan atau apanya tuh bisa diambil, bisa dijadikan jimat ya Pak ya. Dibakar di kuburannya, dicuri, digali tanpa pakai apa-apa, pakai tangan. Kalau misalkan dia mah diambil, dibakar sehingga sekecil seperti ini. Nanti itunya disakuin. Cerita masyarakat zaman dulu itu mah. Makanya kalau ada anak laki-laki yang meninggal dunia itu suka disimpan, dikuburkannya itu di depan rumah kebanyakannya sambil ditunggu ya Pak ya. Iya. Apalagi kalau pas meninggalnya malam Jumat Kliwon. Itu sosok anak darah tersebut mungkin terganggu, terusir ya Pak ya. Iya. Karena sama Pak Adang pohon bambunya tempat peristirahatan mereka ditebang, jadi Iya. tidak ada lagi sehingga Tadinya dari sini ini gelap, ke sini bambu semua. oh dulu Yang nyari yang nyari air juga dari sini pada takut lewat sini, makanya lewat jalan sana mendingan jauh katanya gitu. mendingan muter jauh Oh, daripada muter jalan jauh. lewat jalan yang tadi saya lewati. Mending muter jauh katanya. Karena ketakutan itu emang sih Pak, tadi auranya juga agak berbeda, apalagi Iya, pas Pak. saya turun ke jembatan yang kecil tuh ya, jembatan itu, di jembatan itu ada apa Pak? Pernah mengalami kejadian aneh Itu cerita kata orang kebun yang punya kebun situ ya. yang tadi ada gubuk ya Pak ya? Nah, Mungkin gimana tuh Pak Itu juga ceritanya kadang-kadang ada aden gitu. di sana itu? Ada aden kalau pas hujan gerincik lah, Hmm, misalkan hmm. hujan pojan gitu ya, Hmm, banyak aden katanya di situ. Malahan yang meninggal juga udah 2 orang di situ. itu meninggal karena apa Pak? Ya biasa diambil sama penghuni situ biasa. Itu sedang apakah sedang bertani atau gimana? Enggak, dia lagi di sini lagi Eh. nyangkul, dia berak. Berak Langsung- sembarangan. berak sembarangan. Terus? Langsung pulangnya besoknya mati. Jadi kata Karhun itu jadi tidak pamit dulu gitulah. Tidak izin Tidak sembarangan izin. ya Pak ya. Ya Tidak namanya juga izin. kalau misalkan kita berak di rumah depan rumah orang, pasti orangnya itu tersebut marah ya Pak ya. Nah, Nah teman-teman, saya ingatkan, yang namanya kematian itu sudah kepastian, cuman mungkin wasilahnya ada syariatnya, cukang lantarannya ya Pak ya, kata kalau istilah dalam bahasa kampung itu tetap kematian itu udah takdirnya ya, karena mungkin beliau yang meninggal di dunia di sana itu ada peribahasa gimana ya kalau di kampung mah ya, istilahnya teh Pak apa ya, lantaran. Cukang lantaran. Lantaran nah panginten berak buang air besar di tempat angker. Itulah kepercayaan orang kampung itu kayak gitu, disangkut paut-pautkan segala rupa juga dengan hal-hal mistis ya Pak ya, dibentur-benturkan dengan hal mistis. Jadi orang tersebut pas berak di tempat angker tidak pamit terlebih dahulu, tidak apa-apa terlebih dahulu, besoknya meninggal dunia. Ya Pak ya, Ya. meninggal dunia Malahan agak lucu juga sih. ada juga ini informasi yang Gimana? ini kan aku lagi itu apa bersih cabe. Babat lah istilahnya ya 3 Pak. orang Hmm. cerita sama anaknya. Hmm. Waktu pas kerja di sini besoknya sakit, katanya di ubaran lah kata Sunda namanya. Hmm. Nah, di ubaran sama dukun. Diobati. Diobati. Sama spiritual lah Nah, gitu. itu katanya dari penghuni sini meninggal orang sini juga nih, orang KTB. Cerita orangnya itu Tumbal mungkin atau gimana? kurang tahu tuh. Kadang katanya gini, kemarin yang kerja di kamu mati, kenapa? Katanya dari curug sini, katanya astagfirullahaladzim, aku juga kaget kan. Heeh. Nah, aku nanya, oh iya mati, aduh. Aku juga kaget, benar itu benar. Ini Pak, Kaget. itu kan yang tadi mah yang pertama berak. Kalau yang kedua itu gimana Pak? Itu dia nyangkul aja di sini, bersih-bersih gitu. Terus? Kencing di sini. Oh kencing sembarangan. Kencing di Nah, sini. iya. Pas pulangnya dia sakit meriang. Hmm. 2 hari kemudian meninggal. Iya benar. Jadi teman-teman kalau misalkan kita buang air besar sembarangan, buang air kecil sembarangan, suka
kalau misalkan di tempat angker itu suka apa ya, kalau kasibat. Kasih banget. Nah, ya Pak ya, kasibat diikutin sama sosok makhluk halus penunggu tempat tersebut. Kalau nenek moyang saya, ini untuk khususnya daerah Cikijing atau daerah mana ya Pak ya, kalau misalkan kita udah merasakan meriang, sakit atau gimana habis dari tempat angker itu suka bawa air beras merah. Dimulai perjalanan kita sampai dibuang gitu istilahnya, tapi itu mah cuma hanya sekedar syariatnya ya Pak ya. Ya, Ya alhamdulillah pada sembuh-sembuh. Nah mungkin karena tidak tahu apa-apa dan juga udah takdirnya harus meninggal dunia dengan keadaan seperti itu mungkin Iya, ya Pak ya. juga kaget bener. Udah takdirnya juga sempat kata Pak Adang itu apa gimana? Kaget. Ya pas kerja di sini besok 2 hari kemudian meninggal katanya dari sini. Aduh, aku juga kan kaget. Ngelayan di situ aku Jadi, juga. Aduh. Pas beliau sakit, pas meninggal dunia dilihat sama pakar spiritual, katanya diambil sama sosok penunggu Suruh ganti ini. Curukanti. Tapi lucu juga ya teman-teman. Ada aja cerita-cerita mistis nih. Terus itu gimana Pak? Setelah ya ada orang yang meninggal dunia 2 orang, yang pertama berak, yang kedua kencing, itu ada kejadian apa aja Pak setelah itu Pak? Ya kejadiannya gini aja waktu aku pas nyiram di sini. Nah, dari pohon ini apa namanya itu namanya? Kedong-dong, atau apa? Nah, ini nih. Yang mana? Nah, mau masuk ke sini, mau masuk ke gubuk sini berat, merinding gini. Kata saya astagfirullahaladzim. Saya didinya kita tuh dinya ting ya ngopi yang cek bahasa Sunda nya. Kan itu tuh ngadekatan ting ka urang kita gitu. Karena merinding kita kiis. Astagfirullahaladzim. Berjalan itu berat, benar mau masuk ke sini ke saung sini. Banyak Kayak di gendong atau berat pokoknya mau melangkah, mau ngopi ke sini, mau melangkah masuk ke saung sini. Astagfirullah, ada apa gitu. Di sini besar, orangnya benar hitam. Aku juga astagfirullah. Kan itu sih atau dia mau ngopi dulu aku gitu bilang ya. ulah ngeganggu. Ulah nggak ganggu gitu. Langsung ke situ dia lari. Sampai punaknya, aduh, jam setengah 2 malam. Setengah 2 malam. Kebayang. Malam. Nah itu kalau yang mewujudkan menampakkan dirinya ada nggak Pak? Seperti wujud apa selain setan kondang tadi? Pas cuma itu aja sosok hitam sama sosok yang itu yang dibilang setan kondang. Udah. Tapi cuma 2. Cuma 2, berarti sosok hitam kecil kayak tuyul, anak darah ya Pak ya. Setan kondang. Ya. Terus ada yang meninggal 2 orang di sini. Ada. Yang pertama sudah berak, yang kedua sudah buang air kecil. Tapi setelah meninggal 2 orang tersebut tidak pernah Bapak melihat penampakan sering kalau sering. menampakkan yang dibilang kata orang sini ya warga sini. Ini ada setan kondang. Aku juga dulu belum percaya pas dia ngajarin di situ. Ya berarti cuma sosok yang sering menampakkan itu yang memunculkan dirinya itu hanya setan kondang doang kan Pak ya? Berarti tidak kuntilanak, pocong atau yang lain juga ada. Kalau kuntilanak alurnya ke arah Padarek. Jalur ini ke arah pasar Padarek ini. Aliran sungai. Kalau kuntilanak itu tembusnya ke pasar. Banyak yang nemuin di belakang KUD Padarek, tempat tenis. Nah di situ di gor. Di situ sering dari sini. Jalur air sungai ini merupakan tempat jalannya kuntilanak sampai ke Padarek sana. Padarek sampai ke perapatan Padarek. Sampai ke perapatan Padarek. Dekat pasar. Dekat pasar ya Pak. Pas pasar. Itu mengerikan juga ya. Bapak pernah lihat sosok kuntilanaknya misalkan lagi hujan rintik-rintik atau tapi alhamdulillah kalau masalah itu nggak pernah. Kan cuma setan kondang sama orang kecil gitu lah. Yang sosok besar di sini sering duduk di sini, di depan sini. Di sini aku pas mau ngopi. Jam 2 malam itu. Jam 2 malam Bapak mau ngopi, ada duduk di sini. Lagi nyiram di situ. Mau ngopi dulu, mau masuk ke saung gitu. Buset, sampai ini merinding. Ini berat di langkahkannya berat aja. Tapi anak darah itu setelah melihat Pak Nanang gimana? Dia melihat Bapak atau langsung kabur? Ya kalau udah dibilangin gitu dia ke situ ke belakang. Langsung jalan sendiri. Jadi ini saya salut banget loh teman-teman, benar kata masyarakat yang tadi saya tanya, Pak Nanang itu salut banget kalau misalkan saya tinggal di sini lagi berkebun ya Pak Nanang, terus mau ngopi balik ke rumah atau ke istilahnya gubuk ya Pak ya, ada sosok hantu yang sedang duduk di sini. Besar dulu. Besar, mungkin saya mah udah lari ini mah. Cuek aja Pak Nanang malah setannya yang lari, ketakutan sama Pak Nanang. Pak Adang ya, malah ketakutan sama Pak Adang. Ya, ke situ dia jangan duduk sini aku mau ngopi, bilang gitu, dia lari ke situ. Nah ini Pak, selama 2 tahun tinggal di sini, berarti kan Bapak tidur di sini apa ya? Di sini. Pernah nggak ada yang ketuk-ketuk pintu, ketuk-ketuk jendela atau tiba-tiba sedang tidur ada yang nemanin gitu? Nah, yang bikin kaget ya, ini bukan bohong nih, bukan. Nah, cerita yang bikin pengalaman Bapak mungkin. Pengalaman aku lagi tidur di sini. Nah, ini nyala kan lampu ini apa?
Hawu ya. Hawu. Pembakaran. Bekas bikin seduh kopi. Nah, aku mau di situ ada yang di sini duk yang dari sini jalan apa ya? Dilihat gitu. Hitam, Bang. Dilihat dari sini nih. Dari sela-sela ini. Sela-sela sini begini. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu tong nyamperin ke dia, aing makan kopi, kayak gitu. Langsung lari dari situ. Itu sosok genderuwo mungkin ya, Pak? Benar, pasti itu tinggi besar, Bang. Benar. Aku sampai intip dari sini nih. Jalan dari situ. Siapa yang kesini? Kalau ada orang kan pasti berisik gitulah, biasa gitu ya. Kalau misalkan ada orang mungkin nyaut, Pak Dadang, gimana mungkin ya? Ya enggak, duk yang sini. Dari sini besar. Pesoknya benar, aku itu dari sini, ini lubang ini. Astagfirullahaladzim, kayak gitu bilang gitu dia langsung hilang. Langsung lari, balik lagi ke asalnya ya. Asalnya sini. Ini kan itu curug gitu kan. Dua itu curug ya. Yang dibilang ini curug kondang. Curug kondang ini ada sosok hantu kondang juga ya, Pak ya. Kata warga sini juga, kata masyarakat sini, Bang Adang, kok berani banget tinggal di situ? Kenapa? Kan ada itu. Iya, emang percaya kan dia udah ngejirim sama aku udah gitu. Udah pernah lihat ya, Pak ya. Pernah lihat, sering. Jadi karena sudah terbiasa mungkin Pak Adang ini nggak takut lagi. Kalau awal-awal mungkin takut ya, Pak ya. Yang lain yang punya sawah sini mau ke sini nggak berani. Karena kalau nggak ada mengadang, saya nggak berani, takut yang katanya. Yang punya tetangga sawah ini. Oke. Itu ceritanya. Nah, jadi teman-teman, karena kebiasaan, jadi segala rupa juga ada peribahasa mengatakan bukan apa ya? Bisa karena terbiasa. Ini mah jadi bahasanya terbiasa melihat setan, jadi tidak takut lagi sama setan. Jadi udah biasa gitu. Udah terbiasa. Contohnya misalkan saya takut sama anjing, tapi kalau misalkan sering melihat anjing udah nggak aneh lagi, udah nggak asing lagi ya, Pak ya. Nah, kenapa kita ketakutan saat melihat setan? Karena itu tidak sering melihat setan. Baru pertama kali atau baru kedua kalinya, Pak Adang ya. Ya begitulah pengalaman Bapak Adang yang tinggal di rumah di saung terpencil ya di dekat aliran sungai yang katanya angker, ada kuntilanaknya. Dan bukan hanya kuntilanak, di sini juga ada sosok genderuwo, ada sosok yang hitam besar, bahkan disebutnya itu ada setan kondang. Tetapi Bapak Adang di sini cukup berani ya, terbiasa melihat setan, akhirnya tidak takut lagi begitu. Ya kita doakan aja Bapak Adang selalu sehat, selalu selamat, dan selalu dimudahkan rezekinya. Dan Bapak Adang ini sekali lagi mempunyai YouTube channel ya, namanya Adang Channel dan Aneka Tani. So teman-teman kalau misalkan penasaran, tinggal lihat aja di channel YouTube-nya dan subscribe. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai selesai. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.